Saat pagi hari ini dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan buat kita. Amin. Sehingga kita boleh datang di tempat ini tak lain hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah saat pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa. Dialah Roh Kudus yang turun, Roh Kudus yang menjamah setiap kami, sehingga di dalam kami memuji dan menyembah Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat, itu semua bukan karena kekuatan kita, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu mari saat pagi hari ini kita fokuskan hati kita, fokuskan jiwa kita, roh kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang telah selamatkan Ibu dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, kita katakan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan. Tiada seperti Engkau, Bapa besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Bapa besar. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Tiada seperti Engkau, Bapa besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti perbuatanmu ajaib Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Berkatalah atas puji-pujian kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara bersukacita? Meskipun dalam situasi kondisi seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki semangat yang menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Amin. Biasanya kalau kita pimpin ujian salam kanan kiri, sekarang berikan jabat tangan begini aja. Yuk, 1, 2, 3. Ya, kanan kirinya ya. Haleluya. Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya, haleluya.
kerinduan Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Sungguh kami merindukan akan kuasa-Mu turun atas setiap kami, menjamah atas setiap kami. Sebab kami sadar tanpa Tuhan yang tidak mampu, kami tidak sanggup menghadapi situasi kondisi yang saat ini benar-benar mencekam. Namun ketika Engkau memegang tangan kami, ketika Engkau menuntun kami, maka gada dan tongkat-Mu berikan senjata bagi kami untuk berikan kemenangan atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Roh-Mu yang kudus melawat setiap kami, menguatkan dan meneguhkan setiap kami, di mana sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami penuh iman. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, tak terasa kita sudah masuk di bulan Oktober pada minggu yang ketiga. Dan sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Nah saudara, dalam situasi kondisi yang seperti ini tentunya kita akan merayakan dengan kesederhanaan, namun tidak akan kehilangan maknanya, artinya. Saudara yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, mari saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 23. Tentunya sudah tidak asing lagi ayat-ayat ini, ayat 1 sampai yang ke-6. Namun yang akan kita bahas yaitu di dalam ayat yang ke-4, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik, dari Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, di dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Katakan sama-sama, sebab Engkau besertaku. Sekalipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi yang begitu menakutkan bagi kehidupan kita, namun kita tidak perlu takut. Sebab apa? Sebab ada gada dan tongkat Tuhan yang selalu menghibur di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kita. Amin. Di dalam negara Israel, saudara yang kasih Tuhan, mulai dari Yerusalem menuju ke Yeriko, ada sebuah lembah yang disebut lembah kekelaman. Saudara, lembah kekelaman. Dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko ada lembah kekelaman. Dan ternyata lembah kekelaman itu dalamnya kurang lebih 243 meter. Oh, sangat dalam sekali, saudara. Sangat dalam. Saya pernah pelayanan di daerah Perumasan Wonosobo di sana.
dalam rangka bakti sosial, saudara yang kasih Tuhan. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, perumahan itu darah yang sangat tinggi, dan di sana penghasil salep yang super istimewa, saudara yang kasih Tuhan. Dan pada waktu itu dalam perjalanan ada satu pos titik di mana kendaraan yang kecil, yang cc-nya kecil, termasuk 1000 cc, saudara yang kasih Tuhan, harus dioper. Bahkan pakai mobil hiace pun tidak bisa, harus pakai kendaraan truk yang engkel, saudara, menuju ke sana. Dan pada waktu itu, pada saat kami akan ke sana bersama dengan dokter rombongan, ternyata rombongan kami yang dari Jakarta sudah sampai di sana. Sudah tahu, saya nunggu truk yang menjemput itu lama sekali. Akhirnya saya memberanikan diri memakai kendaraan saya yang 1000 cc. Saudara kasih Tuhan. Karena pada waktu itu kami akan sewa, harganya sungguh sangat fantastis mahal. Dan pada saat saya naik bersama dokter, saya minta pertolongan Tuhan. Dan apa terjadi, saudara kasih Tuhan? Wah, tingginya luar biasa. Dan kalau papasan 2 mobil, pasti sangat berisiko tinggi. Dan saya belum menguasai jalan itu, belum paham jalan itu, tapi hanya modal nekat, saudara. Dan terjadi sampai di puncak. Dan orang-orang yang di sana mereka kaget, loh, Bapak berani naik? Berani, saudara. Bayangkan begitu naik, waduh, hampir berapa derajat begitu, 45 derajat lebih, saudara. Terus, waduh, tiba-tiba langsung belok ke kiri. Dan itu jalannya setapak, dan itu kita tidak tahu mana. Kalau dari belok kiri naik begitu langsung menabrak. Waduh, ada kendaraan, apa yang terjadi? Dan di samping kami ini jurang yang teramat sangat dalam, lebih dari 243 meter. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko ada sebuah lembah, namanya lembah kekelaman. Dan tentu saja ketika ada di dalam lembah kekelaman, orang yang melewati di situ, orang yang ada di dalam lembah kekelaman itu tidak bisa menikmati sinar matahari. Dapat menikmati sinar matahari pada saat matahari itu tepat ada di atas kepala. Ada di atasnya, dapat menikmati. Yang di Wonosari ada namanya luwung-luwung, saudara. Luwung-luwung itu seperti sumur. Nah, saudara, itu sangat dalam. Dan untuk menikmati sinar matahari pun dapatnya dari atas, tidak bisa dari samping ke samping, saudara, dari atas. Nah, saudara kasih Tuhan, ini lembah kekelaman. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab lembah kekelaman seringkali dijadikan sebagai metafora. Artinya apa? Artinya dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa kegelapan, masa keputusasaan, lembah air mata, masa kekalahan, masa yang sangat menyedihkan, saudara kasih. Ini namanya lembah kekelaman. Dan saat ini kita juga diperhadapkan dengan sebuah lembah kekelaman. Mulai dari pertengahan Maret sampai detik ini, belum ada tanda-tanda pandemi COVID-19 itu berakhir. Betul bukan, saudara? Bahkan para ahli memprediksi mungkin bisa sampai 5 tahun berakhir. Bayangkan, saudara, apa yang terjadi dengan pandemi jika berakhir sampai 5 tahun? Menghadapi situasi masa yang sulit, masa-masa yang krusial. Tetapi bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, jangan takut, jangan berkecil hati, sebab Tuhan menyertai kita. Katakan sama-sama, Tuhan menyertai. Sebagaimana kata Daud kan, Daud memiliki sebuah pengalaman yang indah dengan Tuhan. Meskipun diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang krusial, lembah air mata, penderitaan, duka cita, namun Tuhan selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan Daud. Jika Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara saya, maka tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Karena apa? Karena ada dada dan tongkat Tuhan yang selalu memberi
sehingga kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar menghadapi situasi kondisi seperti sekarang ini. Sebab itu kita harus menyatakan dengan iman kita kata-kata yang positif. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Sebagaimana visi gereja Hikmat ini, jemaat GP Family Blessing diberkati untuk menjadi berkat. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan, karena Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara, menjadi sebuah pertanyaan kita adalah, apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman dalam kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari? Ada beberapa hal yang perlu kita responi, perlu kita sikapi dengan sikap yang bijak dalam meresponi lembah kekelaman ini, dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit seperti sekarang ini, pandemi sekarang ini. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, lembah adalah bagian dalam kehidupan kita. Amin. Lembah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindar apa yang namanya kesulitan, apa yang namanya penderitaan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-11 dan ke-11 dikatakan apa? Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Lembah tidak bisa dihindari, saudara. Penderitaan, kesedihan itu tidak bisa dihindari. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita tidak bisa menghindari apa yang namanya lembah. Semua orang pasti akan menghadapi lembah. Tentunya lembah satu dengan yang lain itu berbeda-beda yang dihadapi. Saudara kasih, penderitaan yang kita alami itu berbeda-beda. Saat ini kita bisa saja sedang mendaki keluar dari lembah kesukaran, lembah kesulitan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesukaran, kita sedang berjuang untuk keluar dari lembah ini, dari kesukaran. Jika Tuhan beserta dengan kita, pasti Tuhan akan berikan hikmat. Tidak akan kekurangan akal bagi orang yang melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya di saat menghadapi lembah. Ada cara-cara yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan bagi kita di saat kita keluar dari lembah. Cara yang tidak pernah kita mengerti. Yang terpenting, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan agar lembah itu bisa kita lewati dengan baik, meskipun kita tidak bisa lepas dari lembah itu. Karena lembah itu bagian dari kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada air mata, ada kebahagiaan, betul? Dua sisi. Dikatakan tadi bergunung-gunung, melewati yang bergunung-gunung, itu sukacita, kebahagiaan. Tetapi juga suatu saat kita juga akan melewati lembah, penderitaan, tetesan air mata. Yang poin yang pertama, lembah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Saat ini kita mungkin ada di dalam lembah, di tengah-tengah COVID-19. Saudara, apakah ini sebagai lembah kekelaman buat kita? Jangan sampai ketika kita menghadapi lembah, lalu kita berkata, sudah berakhir, sudah selesai. Oh jangan. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Justru lembah itu sedang mengajar kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijak, bersikap bijak dalam menghadapi lembah ini, saudara kasih Tuhan. Jangan takut menghadapi lembah kekelaman, karena ada dada dan tongkat Tuhan yang senantiasa akan memberikan penghiburan bagi kita. Amin.
Ketika kita jadi lembah, Tuhan beserta kita dan Tuhan akan berikan kekuatan penghiburan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 5 saudara. Yang kedua, lembah itu bisa dialami oleh siapapun. Saudara kasih Tuhan, kita kadang-kala melihat orang-orang yang hebat, orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Kadang-kala kita melihat, wah itu kok sukses, sepertinya ada di atas, tidak pernah melewati lembah kekelaman, tidak pernah mengalami kesukaran, sepertinya tidak pernah menghadapi kesulitan dalam hidup, sepertinya kok enak saja. Saudara kasih Tuhan, siapapun apapun kondisinya, orang itu tidak pernah kebal, tidak akan kebal dengan apa namanya lembah. Karena kita seringkali hanya memandang keberhasilan dan kesuksesannya saja, saudara. Karena lembah kekelaman itu adil, tidak memandang bulu siapapun apapun latar belakang status sosialnya, pasti akan kena lembah. Penderitaan bisa menimpa pada siapa saja, kesukaran bisa menimpa pada siapa saja, sudah dikasih Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan pun tidak akan kebal dengan apa namanya lembah kekelaman. Demikian juga COVID sekarang ini, sudah ada orang sampai ekstrim. Kalau saya sudah sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, sudah tidak akan dikenal. Oh bisa saja, sudah, karena lembah kekelaman, karena Allah sedang mengajar kepada kita untuk kita tetap rendah hati. Kita sedang berada di dalam dunia yang sedang rusak dan hancur. Bisa menimpa kepada siapa saja. Dengan kata lain, saudara kasih Tuhan, yang harus kita lakukan adalah bagaikan pepatah, sedia payung sebelum hujan. Orang bijak itu harus siap siaga seperti gadis-gadis yang bijaksana. Ketika sang mempelai datang, mereka sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Saudara kasih Tuhan, demikian juga kita. Karena kita tahu bahwa lembah itu bisa menimpa pada siapa saja, maka kita harus bijak. Sedia payung sebelum hujan, bersiap siaga. Lebih baik bersiap siaga. Saudara kasih Tuhan, mencegah itu jauh lebih baik daripada kita mengobati. Betul nggak, saudara? Mari kita belajar. Karena lembah itu bisa menimpa kepada siapa saja. Dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat ke-9 dikatakan apa? Kemalangan orang benar banyak. Dikatakan kemalangan orang benar banyak. Siapa orang benar? Orang benar adalah saudara saya. Dibenarkan karena kita beriman kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan. Tapi dikatakan tadi orang benar kemalangannya banyak. Sampai-sampai kalau sudah baca di dalam Mazmur 73, itu dikatakan apa? Aku cemburu. Cemburu pada siapa? Cemburu kepada pembual-pembual. Sepertinya kesakitan tidak pernah menimpa dalam hidup mereka, malah petaka tidak menimpa dalam kehidupan mereka. Sepertinya mereka gemuk, tambun, bahkan sakit penyakit tidak menimpa dalam hidup mereka. Tapi kenapa orang benar menghadapi kemalangan banyak? Namun itu masih koma, saudara kasih Tuhan. Di situ ada kata tetapi. Tetapi Allah sanggup melepaskan dari semuanya itu. Artinya kita nggak usah takut dalam menghadapi lembah kekelaman, karena Tuhan menyertai kita. Tetapi Tuhan sanggup melepaskan dari semua itu. Artinya ada gada dan tongkat Tuhan yang siap memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara kasih Tuhan. Tetapi yang dikatakan Mazmur 73 tadi, aku cemburu kepada pembual-pembual. Tapi pada saat mereka sedang menghadapi masalah, apa yang terjadi? Tidak heran mereka langsung lisut, mereka bunuh diri, mencelakai dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, jika yang pertama lembah adalah bagian dari kehidupan kita, yang kedua lembah itu bisa menimpa kepada siapa saja. Lembah itu tidak bisa diprediksi, saudara.
tidak bisa direncanakan, tidak bisa diprogram, tidak bisa dischedule. Betul enggak? Enggak ada. Wah, saya besok akan mengalami lembah. Apalagi saudara. Saudara, kadang-kala banyak orang percaya dengan ramalan-ramalan. Saudara pernah diramal? Besok akan menghadapi kesukaran-kesukaran begini bla bla bla. Saudara kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, saudara kasih Tuhan. Kita nggak bisa memprediksi. Jika lembah itu menimpa dalam kehidupan kita, kita syukuri karena Tuhan sedang mengajar kepada kita. Karena Tuhan sedang melatih di dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu? Siapa yang mengerti? Jika tiba-tiba muncul pandemi virus corona, gak ada yang tahu, betul? Gak ada yang tahu. Siapa yang tahu tiba-tiba kita menghadapi masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, lalu kita menghadapi kebiasaan-kebiasaan kehidupan yang tidak seperti pada mulanya. Maka segala aktivitas sebelum dan sesudah harus cuci tangan, pakai masker kemana-mana, pakai face shield, jaga jarak. Betul nggak saudara? Nggak ada yang pernah menduga, namun itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Nggak bisa memprediksi. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita harus belajar mencegah, mengantisipasi dengan baik agar kita tidak terjebak di situ, saudara. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar semua. Sebagaimana Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan bagi kita. Dunia mungkin saat ini sedang mereka-rekakan yang jahat bagi kita. Saudara kasih mani, dalam Amsal pasal 27 ayat 1 dikatakan apa? Janganlah memuji diri karena hari esok atau esok hari, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari itu? Ada orang memuji diri untuk hari esok, namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi di hari esok. Bahkan 1 jam ke depan pun nggak ada yang tahu. Betul? Ketika ada seorang mengalami kecelakaan, dia berkata, saya tidak pernah berpikir kalau saya harus menghadapi kecelakaan seperti sekarang ini. Kaki saya harus dijahit 7 jahitan, dan saya harus berobat dan keluar dana untuk pembiayaan. Sudah, nggak ada yang tahu. Itu hanya masalah kecil. Tapi tak seorang pun yang tidak tahu. Tidak bisa diprediksi lembah itu, saudara. Tetapi kita nggak usah takut. Tuhan selalu beserta dengan kita. Jika Tuhan menyertai kita, jika ada gada dan tongkat Tuhan ada dalam tangan kita, maka di depan kita, meskipun ada singa yang sedang menghadang kita, seolah-olah akan menerkam kita, tapi karena kita beserta dengan Tuhan, Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, maka singa itu dikalahkan. Jadi jangan takut, meskipun ada menghadang di depan kita. Itu yang ketiga, saudara. Lembah kekelaman menghadang di dalam kehidupan kita, nggak usah takut. Dan lembah itu sifatnya sementara, katakan sama-sama. Lembah itu sifatnya sementara. Nggak ada orang yang terus menerus dari lahir sampai tua sampai mati itu hidup dalam lembah, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesukaran, hidup di dalam tetesan air mata. Lembah itu sifatnya sementara, saudara. Kita tidak akan tinggal dalam pengalaman lembah terus menerus untuk selama-lamanya. Semua masa sukar itu pasti akan
ada masa expired. Ada masa kedaluarsanya. Coba saudara, ketika kita sudah melewati lembah, ketika kita sudah berjalan melalui lembah itu, dan kita bisa keluar dari lembah itu, maka kita bisa menyaksikan. Kita bisa menyaksikan ganjaran pada waktu diberikan pada mulanya bukan sukacita, tapi dukacita. Namun Allah melatih kita. Allah sedang melatih kita untuk kita tampil sebagai pemenang. Coba saudara, lembah diizinkan menimpa dalam kehidupan kita agar kita apa? Agar kita bijak dan kita bisa menyaksikan penyertaan Tuhan, kebersamaan Tuhan. Tuhan izinkan sakit supaya karya kuasa kesembuhan Tuhan nyata bagi orang yang sakit itu, sehingga orang yang sakit itu bisa menyatakan akan kemurahan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menjadi penyembuh yang ajaib. Tuhan sudah menjadi penolong yang ajaib. Gada dan tongkatmu menjadi penolong yang ajaib. Saudara kasih Tuhan, gak usah takut dalam menghadapi lembah. Meskipun lembah itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Coba kalau kita sudah melewati, sepertinya tidak terasa. Benar tidak, saudara? Ada saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman lembah itu. Dan ketika kita mengalami dalam perjalanan di dalam lembah kekelaman, ketika kita sudah keluar, kita bisa menyaksikan betapa kemurahan Tuhan begitu indah dan luar biasa. Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Penderitaan ringan yang sekarang, penderitaan ringan yang sekarang itu tidak sebanding dengan berkat yang akan kita terima di suatu hari kelak. Penderitaan kita di sementara, penderitaan itu ringan, saudara. Penderitaan kita itu ringan, tidak sebanding dengan berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita. Saudara kasih Tuhan, lembah kegelapan. Jadi semua penderitaan kita terhitung ringan dibanding dengan kemuliaan kekal. Penderitaan kita itu ringan dibanding berkat yang akan kita terima. Makanya Rasul Paulus, aku berjerih lelah menghadapi berbagai macam bahaya, menghadapi berbagai macam lembah kekelaman, kesukaran, kesulitan. Berapa kali aku didera, berapa kali aku akan karam, berapa kali aku dilempari dengan batu, berapa kali aku masuk dalam penjara, berapa kali difitnah, berapa kali dianiaya, berapa kali diintimidasi. Tetapi semua itu adalah ringan, tidak sebanding dengan berkat yang akan kita terima. Itulah penderitaan itu sementara. Katakan sama-sama, penderitaan itu sementara. Penderitaan itu sementara. Lembah kekelaman itu sementara. Saudara kasih Tuhan, yang kelima yang terakhir, lembah kekelaman yang ada dalam kehidupan kita itu bukan tidak ada maksud dan tujuannya. Pasti setiap lembah kekelaman itu ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu semua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Memang kata Yusuf, memang kamu mereka-rekakan yang baik terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan. Saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan kejahatan terhadap Yusuf, tetapi dia lalu memberikan sebuah sikap. Meskipun dimasukkan ke dalam sumur, meskipun dianiaya oleh saudara-saudaranya, dijual menjadi budak, waduh saudara, difitnah, masuk ke dalam penjara, gak enak saudara. Tetapi Yusuf selalu perspektifnya positif. Sikap hidupnya positif dalam menghadapi lembah. Karena ada tujuan yang indah di balik kekelaman itu, di balik lembah kekelaman itu. Saudara, kita tidak tahu di balik itu semua COVID-19 sekarang ini, kita tidak tahu. Tetapi kita tahu karena Tuhan beserta dengan kita, dan gada dan tongkat Tuhan
yang selalu memberikan penghiburan bagi kita. Saudara, jangan sampai ketika kita sedang menghadapi lembah kegelapan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang yang di sekitar kita, menyalahkan keadaan. Ingat saudara yang kasih Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan begini, bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi, tidak melampaui kapasitas kekuatan yang ada pada diri kita. Karena apa? Karena Allah setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita seringkali meninggalkan Tuhan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah setia, maka Allah akan berikan jalan keluar tepat waktu. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, bergembiralah. Ini anak saudara yang kasih Tuhan. Bergembiralah saat kita sedang menghadapi duka cita. Ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Orang berduka cita, orang yang sedang ada di dalam lembah kegelapan, itu selalu diidentikan dengan apa? Tetesan air mata, kesedihan. Benar, Pak Saudara? Minta dihibur, minta ditemani, minta apa Saudara? Dikuatkan, diteguhkan, didoakan. Tapi Rasul Petrus menghadapi saat kita sedang menghadapi duka cita, diminta untuk bersuka cita. Bersukacitalah dalam segala, bersyukurlah, bersukacitalah senantiasa. Saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kita, saat kita ada di dalam lembah kegelapan, tetap memandang kepada Tuhan, tetap melihat wajah Tuhan, sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita, dan di tangan kita ada tongkat dan gada Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Tidak usah berkecil hati, gak usah takut. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Jadi pengalaman lembah kegelapan bukan sesuatu yang kebetulan, atau orang di luar Tuhan mengatakan nasib. Saudara, ketika kita ada dalam lembah kegelapan, apakah kita selalu berkata nasibku, oh pancen nasibku wis kudu kaya mengkene? Bukan begitu, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada nasib. Katakan sama-sama, di dalam Tuhan tidak ada nasib. Kalau nasib itu sudah divonis, nasibku ya kayak ngono ya wes kayak ngono. Nasibku sudah seperti itu ya sudah seperti itu. Tapi di balik itu semua, saudara, di dalam kita sebagai orang percaya pada Tuhan ada rencana yang terbaik bagi kita. Ada maksud Tuhan di balik semua penderitaan, di balik semua lembah kegelapan itu. Ada rencana yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ada rencana yang indah, tujuan yang Tuhan kerjakan. Sebab itu ada 5 hal yang Tuhan kerjakan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya
hamba-Mu tidak tahu apa yang jadi persoalan masalah dalam kehidupan mereka. Meskipun saat ini sedang ada di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, mungkin sulit secara ekonomi, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul. Tapi kami percaya di masa-masa pandemi ini pun Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menjaga, dan Tuhan tetap memberkati bagi kehidupan kami. Biarkan kami tetap hidup taat menurut segala ketetapan yang ada Tuhan. Karena sumber segala berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari situasi kondisi yang serba sulit ini. Karena kami tahu Allah pasti akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan hujan berkat bagi kami. Tugas kami adalah taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati rumah tangga, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak studi, memberkati pekerjaan mereka, memberkati sawah ladang mereka, memberkati apapun yang dikerjakan oleh setiap jemaat-Mu. Tuhan membuatnya berhasil beruntung senantiasa. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, berkati negara kami, berkati pemimpin kami, berkati kota kami, memberkati daerah kami, di mana tanggal 9 Desember besok akan ada pilkada, bila kami belum menyalurkan aspirasi kami sesuai dengan hati nurani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan-Mu, jaga kota kami, lindungi kota kami. Bahkan biarlah kehadiran gereja di tempat ini belum menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan wajah kita kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, jangan takut, jangan berkecil hati, jangan gentar, jangan putus asa, jangan kecewa. Meskipun saat ini engkau sedang menghadapi situasi kondisi yang serba sulit, seolah-olah bagikan hidup di lembah kekelaman. Lembah kekelaman sifatnya sementara. Meskipun terjadi dalam kehidupan kita ada maksud dan tujuan, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Karena rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Allah tidak pernah mereka-rekakan yang jahat bagi kita. Allah mereka-rekakan kebaikan, dan Allah tidak pernah memberikan ketakutan bagi kita. Tetapi Allah turut terlibat di dalam kehidupan kita untuk memberikan semangat, sukacita, dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu pulanglah, terimalah berkat anugerah, sukacita dan sejahtera, kasih sayang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasihnya sepanjang kehidupan kita dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa urapan Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam hati kita, menyertai sepanjang kehidupan kita. Kita akan dibawanya naik dan bukan turun. Tuhan akan membawa kita maju dan bukan mundur. Roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut dihalaukan dari kehidupan kita. Sukacita dan sejahtera turun atas rumah tanggamu, atas apapun yang dirasakan. Demi nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat ini penuh iman. Terima kasih Tuhan. Kiranya
Amin. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan, damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin.